Sidang lanjutan Dokter Gadungan kembali digelar di Ruang Cakra Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus Susanto Dokter Gadungan yang bekerja di klinik PT PHC, Jawa Tengah, masuk dalam sidang pembacaan tuntutan, secara virtual atau online. Atas perbuatannya jaksa menuntut terdakwa dengan pasal 378 KUHP tentang penipuan. Sementara hal-hal yang memberatkan terdakwa merupakan residivis dalam kasus yang sama. Perbuatan terdakwa membahayakan orang lain, dan terdakwa tidak menyesali perbuatannya. Sementara atas perbuatannya tak ada hal yang meringankan terdakwa sehingga Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Tanjung Perak Surabaya, menuntut terdakwa dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Atas tuntutan tersebut, terdakwa Susanto memohon pada hakim untuk mendapatkan keringanan. Menyatakan terdakwa Susanto bin Samuil bersalah sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melakukan dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat atau merangkai kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang kepadanya atau supaya memberi hutang maupun melakukan hutang. Sebagaimana dimaksud diancam pidana pasal dalam dakwaan melanggar pasal 378 KUHP. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Susanto bin Samuil dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi masa penangkapan dan masa penahanan dengan perintah terdakwa Susanto bin Samuil tetap ditahan. Menyatakan barang bukti 3 lembar record cap WhatsApp klinik Tira Medical Center Karawang, 1 bendel lamaran pekerjaan berisi, fotokopi daftar yang hidup CV ijazah untuk STR, fotokopi KTP sertifikat pelatihan, fotokopi sertifikat Diperkes, fotokopi ATLS, fotokopi AJLS atas nama Dr. Andi Yurikno, 1 bendel perjanjian kerja antara waktu tentu tentang pekerjaan Dr. Diperkes full time kredit 2020, 2021, 2022, 2023 antara masih PHC dengan Dr. Andi Yurikno. Sementara itu atas permohonan terdakwa, Majelis Hakim meminta terdakwa menuangkan secara tertulis dan dibacakan pada sidang pekan depan dengan agenda pembelaan terdakwa atau pledoi. Atas perbuatan terdakwa telah merugikan PT PHC sebanyak 262 juta, karena selama 2 tahun terdakwa sudah menerima gaji sebesar 7,5 juta. Izin mohon keringanannya yang biasa, kami benar-benar sangat menyesal yang mulia. Betapa benar tidak terpaksa yang mulia keringanannya, karena kami punya tanggungan orang tua, anak dan istri yang belum mengenal dari yang mulia. Begini aja ya, kalau saudara membela satu bagaimana supaya jelas ya. Atau juga ya. Bentar Pak, 10 menit Pak. Mohon maaf ya. Pak, Somi kan 7 kali. Pak, mohon maaf, langsung ke kantor aja ke kasih intel. Kasih intel itu bagian penkum. sedikit aja Pak. Formalitas saja, formalitas saja sedikit. Pak didampingi kuasa hukum. Ya, formalitas Pak. Tuntutannya berapa tadi Mas? Tuntutannya berapa? Sudah didengar sama-sama tadi tuntutannya di dalam. Kalau mau butuh statement di kantor Kejaksaan Tanjung Perak sama Pak, pasal yang hanya dikenakan hanya 378, Pak. 64 itu. Langsung kasih intel. Nah, jadi gini, mohon maaf ya seluruh media pada Kasus ini bermula ketika tahun 2020 Susanto melamar kerja sebagai dokter klinik di PT PHC. Pelaku menggunakan identitas dan izin praktik dokter di Bandung, Jawa Barat, bernama Anggi Yurikno yang dicuri lalu digunakan untuk melamar kerja. Semua data tersebut ternyata bisa digunakan Susanto untuk mengelabui PT PHC. Susanto akhirnya bisa kerja di klinik K3 kawasan kerja Pertamina Cepu, Jawa Tengah. Ketika manajemen akan memperpanjang kontrak kerja Kedok Santoso terbongkar, ternyata aksi itu bukan pertama kali dilakukan Susanto karena sebelumnya sudah menjadi dokter gadungan sejak tahun 2008 di 7 pelayanan kesehatan, termasuk PHC menjadi korban. Dari Surabaya Rahayu mewartakan.